Selamat datang kembali di Kata Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Di Kata Bercerita kali ini, saya akan membacakan cerita kiriman dari sahabat kita, Melinda, dengan judul Bunda untuk Ashfira. Namaku Ashfira Askia, seorang anak yang terlahir dari keluarga kaya. Kehidupanku terbilang sempurna. Aku memiliki banyak harta. Kehidupan sekolah yang damai, bahkan keluarga yang harmonis. Namun, semua kebahagiaan itu lenyap dalam sekejap. Semua itu berawal di saat aku masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Senin 17 Maret 2004. Di saat pulang sekolah, aku memutuskan untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki bersama beberapa temanku. Setiap langkah perjalanan selalu diiringi dengan canda dan tawa. Namun hal itu tidak berlangsung lama ketika satu persatu dari kita mulai berpisah, dikarenakan jalur rumah kita yang memang berbeda arah. Di saat aku tinggal sendiri, entah mengapa aku melewati jalur yang berbeda arah dari biasanya. Di tengah perjalanan, mataku tertuju pada sebuah tulisan besar yang tertera di depan bangunan. Bertuliskan, "Hotel." Aku mulai menajamkan penglihatanku ketika sebuah mobil putih keluar dari gerbang bangunan tersebut. Terlihat seorang pria paruh baya yang tak asing di mataku. Ternyata itu ayah. Aku senang bukan main. Ingin rasanya langsung menghampiri ayah minta diberikan tumpangan. Namun, niat itu kuurungkan ketika melihat seseorang wanita berpakaian minim yang sedang duduk di sebelah ayahku, sembari memeluk lengan ayahku dengan manja. Aku sontak bersembunyi. Aku bersembunyi di balik sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari sana, sembari mengintip mobil ayah sampai hilang dari pandanganku. Saat aku mulai merasa aman, aku pun sontak keluar dari tempat persembunyianku. Setelah berpikir cukup lama, aku pun memutuskan untuk melanjutkan perjalananku pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, seperti biasa aku disambut hangat oleh Bunda. Aku pun membalas sambutan Bunda sembari menaruh tasku di kamar, diikuti dengan Bunda yang pergi menuju dapur untuk menyiapkan makanan. Aku langsung pergi menuju dapur dan duduk di salah satu bangku meja makan tanpa mengganti seragamku. Bunda yang melihat kelakuanku hanya tersenyum hangat sembari memberiku semangkuk sup jamur. Bunda lantas duduk berhadapan denganku, sembari menanyakan hal-hal yang biasa ditanyakan kepadaku. Kejadian sepulang sekolah terus saja mengganggu pikiranku. Jadi aku memutuskan untuk bercerita kepada Bunda. Senyuman hangat yang terukir di wajah Bunda seketika luntur dan berubah menjadi raut marah. Bunda sontak memukul meja dengan kuat. Aku terkejut bukan main. Baru kali pertama aku melihat Bunda semarah ini. Mata Bunda mulai memerah dan mengeluarkan sedikit air mata. "Cukup Ashfira, jangan ikut campur urusan Bunda," bentak Bunda kepadaku. Namun masih terdengar sedikit isakan di suara Bunda. Bunda sontak meninggalkanku sendiri dengan ribuan pertanyaan di dalam benakku. Matahari pun telah berganti bulan. Aku pun duduk di dekat pintu menunggu kepulangan ayah. Tak lama kemudian mulai terdengar suara decitan pintu yang menandakan ayah telah pulang ke rumah. Aku sontak menyambut ayah dengan hangat. Ayah membalas sambutanku dengan senyuman sembari menggendongku menuju sofa di ruang tamu. Aku dan ayah berbincang-bincang ringan sembari sesekali tertawa.
Aku pun memutuskan untuk bercerita kepada ayah tentang kejadian sepulang sekolah dan kejadian di atas meja makan. Suasana pun menjadi sunyi. Mata ayah langsung memerah mendengar ceritaku. Ayah langsung beranjak dari sofa dan pergi menghampiri bunda. Dan tanpa kuduga, terjadi perkelahian hebat. Aku sontak masuk ke dalam kamarku, mengunci pintu sembari menutup telingaku. Sudah tidak terhitung berapa kali ku mendengar suara pecahan kaca. Aku pun hanya bisa menangis sembari menunggu nasibku nanti. Pertengkaran yang terjadi membuat kedua orang tuaku harus berada di pengadilan. Dan mereka pun memutuskan untuk bercerai. Jumat 21 Maret 2004. Hari ini pun tiba, waktu di mana ayah dan bunda berada di pengadilan. Terlihat bunda yang sejak tadi tak henti menangis, sembari menutup wajah dengan kedua tangannya. Dan ayah terlihat sedang menahan emosi, sembari mengepal tangannya dengan kuat. Sedangkan aku hanya bisa diam dengan ribuan pertanyaan di benakku. Bibiku yang kerap disapa Bi Asih sejak tadi tak henti memelukku sembari menangis. Ashfira, yang sabar ya. Ashfira kuat kok. Kata-kata itu tak henti keluar dari bibir Bi Asih. Aku hanya bisa diam 1000 bahasa, tak mengerti apa yang sudah terjadi. Sampai pada akhirnya kedua orang tuaku resmi bercerai. Aku pun tinggal bersama bunda, sedangkan ayah pergi bersama wanita lain. Usai dari pengadilan, bunda memeluk erat tubuhku dengan mata yang berlinang air mata. Ashfira ikut sama bunda ya nak, ucap bunda penuh isakan tangis. Tangisku pun pecah mendengar ucapan bunda yang penuh pilu. Namun tak kusangka itu adalah hari terakhir aku merasakan pelukan bunda. Selasa 21 Juni 2004. 3 bulan telah berlalu. Sikap bunda mulai berubah. Bunda mulai sering pulang larut malam, memakai pakaian minim, minum minuman keras, dan mulai merokok. Bahkan tak jarang aku melihat bunda pulang dengan keadaan mabuk sambil membawa pria asing ke dalam rumah. Semenjak hari itu bunda mulai tidak memperhatikanku. Aku hanya diberi sejumlah uang yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhanku. Terkadang Bi Asih datang ke rumah hanya untuk sekadar membuatkanku makanan atau menemaniku bermain. Ayahku, aku sempat beberapa kali bertemu dengannya. Ayah selalu memberiku sejumlah uang dengan jumlah yang cukup banyak dan mainan baru setiap kali aku bertemu dengannya. Hal itu membuatku senang, namun tidak menghilangkan rasa benciku kepada ayah. Namun memang harus kuakui, aku mendapatkan lebih banyak kasih sayang ketika bersama ayah ketimbang bersama bunda. Tante Bella yang merupakan istri baru ayahku juga baik dan ramah. Ayah bilang ayah akan membawaku bersamanya ketika aku sudah kelas 6 nantinya. Sesuai dengan janji bunda kepada ayah, kabar itu membuatku senang. Tapi aku juga ingin bersama dengan bunda. Hal itu membuatku bimbang. Namun belakangan ini bunda seringkali memperlakukanku dengan kasar. Bahkan sampai bermain fisik yang menyebabkan bunda harus dirawat di rumah sakit. Bukan rumah sakit biasa, namun rumah sakit kejiwaan. Selama beberapa minggu, hal ini berawal dari sebulan yang lalu. Rabu 7 Mei 2004. Flashback on.
Sepulang dari les, aku membuka pelan pintu rumahku. Gelap, hanya ada sedikit cahaya yang menerangi rumah. Di saat aku mulai melangkah masuk, aku langsung disambut oleh bau alkohol yang begitu menyengat. Terlihat keadaan rumah yang berantakan, barang-barang yang terletak tidak beraturan, meja dan sofa yang bergeser, serta pecahan kaca di mana-mana. Aku berjalan dengan hati-hati menyelusuri rumah. Aku melihat Bunda yang sedang duduk di salah satu kursi di ruang makan, sambil memegang kepalanya dengan rambut yang berantakan. Dan tentu saja dengan beberapa botol alkohol yang menemaninya di atas meja. Bunda seketika melihatku dengan tatapan yang tak bersahabat. "Bangsat," ucap Bunda tiba-tiba. Aku sontak terkejut mendengar ucapan Bunda. Apa kata-kata itu tertuju kepada aku? Aku mundur beberapa langkah ketika melihat Bunda mulai berdiri dengan botol alkohol di tangan kanannya. Aku pun mulai berbalik arah dan seketika mulai berlari seolah tahu apa yang akan terjadi. Ternyata benar. Bunda mulai mengejarku seperti orang gila. Aku hanya bisa berlari sembari meminta tolong berharap ada yang mendengarkan. Namun nihil. Sepertinya tidak ada yang mendengarkan suaraku. Aku mulai terpojok di ruang tamu. Bunda tersenyum licik. Di saat Bunda akan melempar botol alkoholnya ke arahku, Bunda tiba-tiba terjatuh, tak sadarkan diri, yang membuat banyak pecahan kaca yang berserakan. Tangisku pecah melihat kondisi Bunda. "Bunda!" Pekiku keras sembari berlari menghampiri Bunda, tidak peduli dengan pecahan kaca yang menusuk kakiku lebih dalam. Kupeluk tubuh Bunda. Kupeluk tubuhnya erat sembari berteriak sekuat tenaga meminta tolong. Namun, tanpa kusadari pandanganku mulai buram. Tiba-tiba aku melihat seseorang yang mulai mendekat ke arahku. Belum sempat aku melihat lebih jelas, aku sudah kehilangan kesadaranku. Kamis 8 Mei 2004. Perlahan ku membuka mataku. Silau, ada cahaya yang menyinari pandanganku. Ruangan itu begitu asing, hanya warna putih yang begitu mencolok, serta bau obat-obat yang menyengat. Ternyata benar saja, aku berada di rumah sakit. Seketika aku merasakan sebuah pelukan hangat. Ternyata itu Bi Asih yang memelukku dengan mata yang sudah berlinang cairan bening. Sedari tadi Bi Asih bilang, ternyata aku kehilangan cukup banyak darah dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Belum sempat Bi Asih melanjutkan pertanyaannya, aku sudah duluan memotong ucapannya dengan menanyakan kabar Bunda. Raut wajah Bi Asih seketika berubah menjadi datar. Namun ia tetap menjawab pertanyaanku. Dia harus dirawat di rumah sakit kejiwaan untuk sementara. Tubuhku seketika lemas mendengar ucapan yang keluar dari bibir Bi Asih. Aku memintanya untuk menjelaskan lebih detail, tapi Bi Asih selalu menolaknya. Rabu 21 Mei 2004. Setiap hari sepulang sekolah, aku selalu mampir ke rumah sakit hanya untuk sekadar menjenguk Bunda, sembari membawa bunga lili putih yang aku beli dengan uang sakuku sendiri. Di saat aku sudah sampai di rumah sakit, seperti biasa aku menuju kamar Bunda. Naik lift dan menyelusuri lorong sembari mencari nomor kamar Bunda. Ini dia, 208. Ucapku sembari tersenyum simpul. Perlahan ku membuka pintu itu. Di saat aku mulai melangkah masuk, aku langsung disambut oleh bau lilin aromaterapi yang pastinya menenangkan. Terlihat beberapa furniture yang disusun rapi di kamar itu. Terkesan simpel,
namun terlihat nyaman. Aku mulai menyapu pandanganku mencari keberadaan Bunda. Irisku tertuju pada sebuah berangkar. Terlihat seorang wanita parubaya dengan rambut hitam panjangnya yang indah, sedang menatap ke jendela yang terletak di sampingnya. Perlahan aku mulai melangkah menuju berangkas untuk mengganti bunga lili yang kemarin aku beli dengan bunga lili yang baru saja aku beli ini. Bunda bilang bunga lili adalah bunga kesukaannya. Aku jadi teringat kejadian setahun yang lalu di mana aku memberikan bunga sebagai hadiah ulang tahunnya. Bunda terlihat senang dan langsung memelukku dengan hangat. Masa-masa yang manis, batinku dalam hati. Aku jadi merindukan pelukan Bunda. Aku tidak pernah merasakannya lagi semenjak pulang dari pengadilan. Hai, itu bukan hal yang harus kupikirkan sekarang. Bunda, lekas sembuh saja itu sudah cukup bagiku. Usai mengganti bunga lili, aku mulai menuju berangkar Bunda dan duduk di bangku yang sudah disiapkan. Bunda, panggilku lembut. Namun tidak ada reaksi yang Bunda berikan. Aku pun terus saja mulai berbincang-bincang ringan seperti menanyakannya kabar, cuaca, makanan hari ini. Bahkan aku bercerita tentang kejadian di sekolah dan sebagainya. Namun nihil. Bunda tetap saja diam memalingkan wajahnya tanpa memberikan reaksi. Ini bukan kali pertamanya Bunda bersikap seperti ini. Bahkan di saat kali pertama aku menjenguk Bunda, Bunda tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Jangankan untuk berbicara, menatap wajahku saja Bunda tidak mau. Bunda lebih memilih untuk diam dan menatap ke arah jendela. Aku meremas seragamku, geram, karena tak mendapatkan apa yang kuinginkan. Ashfira, ayo pulang. Aku lantas menoleh ke arah sumber suara. Ternyata itu Bi Asih yang sudah menunggu di abang pintu untuk menjemputku. Aku lantas beranjak dari bangkuku. Bunda, Ashfira pulang dulu ya. Bunda dijaga kesehatannya biar cepat sembuh. Udah dulu ya Bunda, Ashfira pamit dulu. Pamitku dan langsung menghampiri Bi Asih untuk pulang. Ternyata tanpa kusadari, Bunda yang sedari tadi diam sudah berlinang air mata sejak aku menyapanya. Waktu pun berlalu, kondisi Bunda kian membaik. Bunda diperbolehkan untuk pulang. Meskipun Bunda masih harus melakukan terapi setiap 2 minggu sekali. Tapi itu tidak apa-apa. Kondisi Bunda yang kian membaik itu sudah cukup bagiku. Ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam diri Bunda. Bunda mulai jarang pulang larut malam, memakai pakaian yang tertutup, bahkan mulai berhenti meminum alkohol. Namun ya, aku sempat beberapa kali melihat Bunda merokok di teras belakang. Tapi itu tidak masalah. Bunda juga mulai sering tersenyum dan memanggil namaku. Namun, Bunda masih enggan untuk menyentuhku. Bunda bilang, Bunda masih takut. Takut kejadian hari itu terulang kembali. Kejadian dirinya melukai aku. Entah mengapa, kenyataan itu terasa perih. Tapi aku berusaha untuk tidak mempermasalahkannya. Minggu 5 Juli 2004. Hari ini adalah hari yang kutunggu. Hari di mana aku akan mempersembahkan pertunjukan di depan banyak orang untuk perpisahan di acara kelas 6. Dan ya, saat ini aku sudah berada di kelas 3 sekolah dasar. Aku senang. Aku senang sekali. Aku sudah berlatih keras untuk hari ini. Kini aku memakai baju dress putih selutut dengan sepatu heels pendek dan tali panjang sebagai hiasannya, serta rambut sebahuku yang diurai, dan tak lupa jepit rambut putih berbentuk bunga sebagai pemanis.
Saat aku merasa sudah siap seperti biasa, aku pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Tadinya Bi Asi sempat menawariku tumpangan, tapi aku menolaknya. Aku lebih memilih pergi berjalan kaki bersama teman-temanku. Sepanjang perjalanan, aku terus melamun, tidak memedulikan teman-temanku yang sedang asik berbincang sembari tertawa. Aku gugup sekali memikirkan akan ada banyak orang yang menonton pertunjukanku. Tapi, apa di antara banyak orang yang menontonku terdapat Bunda di sana? Mungkin. Ashfira, tali sepatumu lepas, ucap salah satu temanku yang membuat lamunanku pecah. Aku spontan sedikit menundukkan badanku untuk mengikat tali sepatuku. Belum sempat aku mengikat tali sepatuku, terdengar suara teriakan, "Ashfira!" Terdengar suara yang tidak asing di telingaku. Spontan aku menoleh ke arah sumber suara. Ternyata itu Bunda. Bunda yang berada di seberang jalan. "Bunda!" ucapku. Aku sontak berlari menghampiri Bunda dengan tali sepatu yang belum selesai aku ikat. Saat berada di tengah jalan, aku tersandung tali sepatuku dan terjatuh di aspal. Bunda berteriak, "Ashfira!" Mataku dibuat silau oleh sebuah cahaya yang semakin menghampiriku dan cerita selesai, tamat. Wow, Melinda endingnya. Aduh, ya semoga Ashfira tenang ya di sana dan Bunda bisa melewati ini dengan lebih tegar. Bagaimana teman-teman? Nah, cerita kiriman dari sahabat kita semoga terhibur dan berkenan di hati teman-teman semua. Oke, untuk teman-teman yang ingin dibacain juga silahkan kirim ceritanya di alamat email berikut. Terus terima kasih juga sudah nonton video ini sampai akhir. Maaf dengan segala kekurangan di video ini ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.